dari materi ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, ya. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan dan membacakan dalil naqli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menyebutkan 4 Asmaul Husna, ya, dengan benar. Dan terakhir, peserta didik mampu melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini silakan kalian bisa melihatnya, yaitu tentang iman kepada Allah dan Al-Asmaul Husna. Ada yang tahu apa arti daripada iman? Ya? Percaya, betul, ya. Terus, siapa lagi selain daripada percayanya? Yakin. Yakin, betul, ya. Ya, betul, ya. Jadi iman itu artinya atau menurut bahasa adalah percaya atau yakin, ya. Berarti kalau iman kepada Allah itu apa coba? Yakin kepada Allah. Percaya atau yakin kepada Allah, ya. Atau percaya yakin bahwa adanya Allah, betul, ya. Kenapa kita percaya bahwa Allah itu ada? Karena menyatakan gunung. Iya, betul, karena ada ciptaannya, ya. Seperti apa coba? Gunung, apalagi? Manusia, binatang, pohon. Nah, itu semua itu adalah ciptaan Allah, betul, ya. Jadi harus ditanamkan dalam diri kita, ya, bahwa kita harus yakin, harus percaya bahwa Allah itu memang ada, ya. Nah, itu pengertian daripada iman kepada Allah. Terus menurut istilah apa arti daripada iman? Ada yang tahu? Ya, kita lanjutkan yang tadi, ya. Nah, tadi pengertian iman menurut bahasa itu adalah yakin atau percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah ada yang tahu? Saya Ya, silakan Rizma. membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Iya, betul. Tepuk tangan. Ya, berarti kalian sudah paham, ya, tentang iman kepada Allah ini? Yang barusan diucapkan oleh Rizma, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan, ya. Itu pengertian iman baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Jadi silakan kalian tanamkan dalam diri kita, ya. Kita harus yakin, harus percaya bahwa Allah itu memang ada, gitu, ya. Yaitu untuk iman kepada Allah. Terus kedua, dalil naqli. Nah, ada dalil naqli tentang iman kepada Allah. Ada yang hafal nggak surat apa yang menerangkan tentang iman kepada Allah? Ada yang hafal? Saya, Bu, surat An-Nisa. Boleh ke depan. Ya, silakan. Nanti surat apa yang menerangkan tentang iman kepada
Nabi Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Ya, nah itu ya. Jadi ini tentang surat An-Nisa ayat 136 itu adalah tentang iman kepada Allah. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi janganlah kalian percaya kepada selain Allah. Tanamkan dalam diri kalian bahwa hanya satulah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, tadi ya bahwa Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, di sini ada tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan mengatur semua makhluk hidup, ya. Jadi sekarang sudah kalian pahami, sudah kalian tanamkan dalam diri kalian bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Jadi kalian sudah percaya, yakin ya, harus selalu ditanamkan. Selanjutnya kita berlanjut ke tentang Asmaul Husna, ya. Nah, di sini pengertian daripada Asmaul Husna itu, ada yang tahu apa arti dari Asmaul Husna? Saya Ya, apa? Berdiri. Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama yang baik. Ya, betul. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah, ya. Nama-nama baik Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna itu? 99. Ada 99. Nah, dalam bab ini Ibu tidak menerangkan ke 99 Asmaul Husna tersebut, tapi dalam bab ini hanya 4 Asmaul Husna saja, ya. Di antaranya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Coba mana kartu-kartu kalian yang kemarin udah kalian buat? Di bawah nggak? Di bawah. Ya, silakan dikeluarkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membagi kelompok, ya, sesuai kelompok yang sudah kalian bagi waktu itu. Silakan dibagi kelompoknya, duduknya dipisahkan antara kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Berarti tulisnya yang pakai daripada Al-Khabir Ini tentang Al-Alim, ya. Coba seperti itu nanti di bawahnya dikasih Arabnya. Al-Alim. Ya, silakan. Ini tasnya dibuka dong. Tasnya ada. Ya. Ya, bagus, ini lanjutkan ya.
Alim artinya maha mengetahui atau memiliki. Dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih Nanda. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang Asmaul Husna Al-Khabir bersama. Ya, itu ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kelompok 3 yaitu tentang Asmaul Husna As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Allah mendengar tanpa prasara dalam telinga, baik yang didengarnya itu bunyi suara warna atau juga itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya, terakhir oleh kelompok 4. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Terakhir batin, tidak ada sesuatu pun yang terhalang dari penglihatan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, beri tepuk wabarakatuh. tangan. Sesi diskusi kita udah selesai. Barusan sudah kalian setiap kelompok mempresentasikannya. Sekarang kita berlanjut ke tanya jawab. Silakan di antara kalian ada yang mau bertanya? Bu, Ya, silakan Iswa. bagaimana caranya agar kita selalu dekat dengan Allah? Iya, betul, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana caranya biar kita bisa selalu dekat dengan Allah? Ada yang bisa jawab nggak di antara kalian sebelum ibu jawab? Saya Ya, silakan. rajin sholat, rajin mengaji, dan patuh kepada orang tua. Betul ya, itu jawabannya. Sebelum ibu jawab, ya diwakili oleh Risma ya. Itu. Jadi bagaimana cara kita bisa selalu dekat dengan Allah itu? Ya, terutama dengan cara pertama tadi bisa kita dengan cara rajin sholat. Insya Allah kalau kita selalu taat kepada Allah, rajin sholat, rajin mengaji, patuh kepada orang tua, itu bisa kita selalu dekat dengan Allah. Karena kita selalu bertakwa kepada Allah. Apa arti daripada takwa itu? Coba yang tahu? Yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah, ya, larangannya. Jadi kita harus, tadi kata Rizka, harus selalu patuh kepada orang tua, rajin mengaji, rajin sholat, maka kita akan selalu dekat dengan Allah. Nah itu ya pertanyaan yang bagus. Baiklah, untuk selanjutnya karena ya pembelajaran kita sudah hampir selesai. Sebelumnya Ibu merefleksikan dulu pelajaran yang dari awal tadi ya. Jadi satu, pengertian iman kepada Allah. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Betul ya. Dalil nakli daripada iman kepada Allah itu adalah surat An-Nisa ayat 136. Itu tentang iman kepada Allah ya. Jadi kita harus selalu percaya, tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu memang ada. Seperti apa? Karena ada ciptaannya ya. Seperti ada gunung, ya betul. Jadi kita harus ditanamkan dalam diri kita, selalu yakin, percaya bahwa Allah itu memang ada. Jangan kita percaya kepada selain Tuhan. Apa namanya kalau kita percaya kepada selain Tuhan? Musyrik ya, musyrik ya. Jangan
sampai kita terjerumus ke kemusyrikan. Tetapi tanamkan dalam diri kita bahwa hanya satulah yang patut kita sembah, yang patut kita minta tolong, yaitu kepada Allah. Seperti dalam Quran surat Al-Fatihah ayat berapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Itu pengertian daripada iman kepada Allah. Pertama, kedua Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah, ya, nama-nama baik Allah. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Tetapi di dalam bab ini hanya dibahas 4 saja. Di antaranya pertama tadi Al-Alim, artinya Maha mengetahui. Nah, Allah itu mengetahui apa saja yang kita lakukan setiap hari, setiap menit, setiap detik, ya. Allah selalu mengetahuinya. Makanya kita harus selalu apa? Bertakwa kepada Allah, ya, bahwa Allah itu memang ada. Beriman, mohon maaf, beriman, ya, tanamkan dalam diri kita. Itu yang pertama, Al-Alim. Kedua, Al-Khabir, yaitu artinya Maha teliti, ya, betul, ya, Maha teliti. Nah, jadi kita itu harus selalu berhati-hati, ya, berhati-hati baik dalam perbuatan kita, ucapan kita, ya, harus dijaga karena Allah itu selalu mengawasi, ya. Kita jangan sampai jadi ada yang lihat, misalkan kita mau mengambil hak milik orang lain, jadi ada yang melihat, salah itu, ya. Tetapi Allah selalu teliti, hati-hati, ya, dalam kehidupan kita harus hati-hati. Ketiga,